Pelanggaran Sabat. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan." Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Bagian ini mengisahkan tentang seseorang yang melanggar aturan Sabat. Tetapi sebelum pelajarinya, saya ingin supaya kita memegang teguh ajaran apa yang dinamakan pelanggaran yang disengaja dan pelanggaran yang tidak disengaja. Yang harus kita perhatikan mengenai sengaja atau tidak sengaja. Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Kitab suci menerangkan dengan jelas bahwa pelanggaran yang disengaja atau dosa yang disengaja konsekuensinya sangat berat, sebab sudah disengaja, yang artinya direncanakan. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27 mengatakan, "Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka." Mari kita cermati apa yang ditulis dalam Alkitab ini. Orang yang sengaja berbuat dosa disamakan dengan orang durhaka. Sekarang mengenai Sabat, Tuhan Allah sudah memberikan firman-Nya yang memang untuk umat-Nya di Keluaran 20. Dan ditulis dengan jelas, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat." Ingatlah artinya jangan dilupakan. Artinya perhatikan baik-baik. Aturan yang sudah Tuhan berikan sudah sangat jelas di dalam 10 hukum, supaya umatnya mengingat dan menguduskan hari Sabat. Singkat cerita, kita masuk ke kitab Bilangan pasal 15 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. "Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya." Dari firman di atas, jelas Alkitab menyimpulkan bahwa orang yang sengaja melanggar aturan atau sengaja melanggar hukum yang Tuhan telah tetapkan sama artinya dengan memandang hina firman Tuhan. Memandang hina itu sama artinya melawan firman Tuhan. Melawan firman Tuhan sama artinya dengan melawan Tuhan sendiri. Juga orang yang berbuat dosa dengan sengaja
selain disamakan dengan menghina terhadap firman Tuhan, ia juga disebutkan sebagai merombak perintahnya, Tuhan. Atau artinya yang sama dengan menggagalkan firman Tuhan, berarti menggagalkan Tuhan sendiri. Karena itu pada zaman itu hukumannya sangat berat, yaitu hukuman mati. Nah, sekarang di ayat 32 diceritakan ada seorang yang mengumpulkan kayu bakar pada hari Sabat. Tuhan telah menetapkan Sabat sebagai hari yang kudus. 10 perintah Allah memang tidak menyebutkan secara spesifik hukuman apa yang diberikan bagi pelanggar Sabat. Itu sebabnya ketika laki-laki itu kedapatan mengumpulkan kayu bakar pada hari Sabat, ia dimasukkan ke dalam tahanan lebih dulu. Mereka belum tahu apa yang harus dilakukan kepadanya. Allah berfirman kepada Musa, dan laki-laki itu pun dihukum mati di luar perkemahan dengan dirajam batu. Hukuman itu tampak terlalu berat untuk sebuah tindakan yang terbilang sepele bagi kita di zaman ini. Tapi hukuman ini sebenarnya menunjukkan betapa seriusnya kekudusan Sabat dalam pandangan Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dan pelanggaran terhadap Sabat tidak hanya persoalan melanggar aturan, tetapi mencerminkan ketidaktaatan dan kurangnya penghormatan terhadap ketetapan Allah. Saat ini, apakah kita telah menguduskan waktu kita bagi Tuhan di tengah kesibukan rutinitas hidup? Sabat mengajarkan kita tentang keseimbangan antara bekerja dan beristirahat dalam Tuhan. Menyediakan waktu untuk beribadah, merenungkan firman-Nya, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan adalah bukti penghormatan kita terhadapnya. Janganlah kesibukan duniawi menggerus kepekaan rohani kita. Sebaliknya, ketaatan pada perintah Tuhan menyediakan bagi kita pemulihan, damai sejahtera, dan sukacita yang sejati dalam penyertaan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati